Rumpun bahasa. Yang pertama, pengertian rumpun bahasa atau ta'riful al-fasailul al-lughawiyah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu dari makna rumpun adalah golongan besar bangsa atau bahasa yang sama asal dan jenisnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-fasilah, dengan jamaknya fasailah. Rumpun bahasa atau al-fasailul al-lughawiyah menurut Kaidah Laksana adalah kelompok bahasa dalam satu keluarga bahasa yang diturunkan dari bahasa Madya. Bahasa Madya adalah turunan bahasa kedua dari bahasa pertama yang disebut dengan bahasa purba. Yang kedua, rumpun bahasa-bahasa di dunia atau al-fasailul al-lughawiyah al-alam. Max Muller, sebagaimana dikutip Syahin, membagi rumpun bahasa di dunia kepada 3 keluarga besar. A. Rumpun bahasa Indo-Eropa. B. Rumpun bahasa Hamiyah-Samiyah. C. Rumpun bahasa Taurani. Pengklasifikasian ini menurut Subhi Saleh didasarkan kepada kedekatan hubungan atau kesamaan. Kelompok bahasa yang mempunyai kesamaan dalam bunyi bahasa, tata bahasa, dan susunannya dimasukkan dalam satu rumpun. Menurut Skoll, ada 4 pendekatan yang dapat digunakan dalam rangka pengklasifikasian rumpun bahasa. Yang pertama, pendekatan genetis atau genealogis, yaitu pengklasifikasian dilakukan berdasarkan garis keturunan bahasa-bahasa. Yang kedua, pendekatan tipologis, yaitu pengklasifikasian dilakukan berdasarkan kesamaan tipe atau tipe-tipe yang terdapat pada semua bahasa, seperti bunyi, morfem, kata, frase, dan sebagainya. 3. Pendekatan areal, yaitu pengklasifikasian dilakukan berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain di dalam satu wilayah. Yang keempat, pendekatan sosiolinguistik, yaitu pengklasifikasian dilakukan berdasarkan hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor yang berlaku dalam masyarakat, tepatnya berdasarkan situasi, fungsi, penilaian yang diberikan masyarakat terhadap bahasa itu. Untuk lebih jelasnya, sab-sab rumpun bahasa sebagai pecahan dari ketiga rumpun bahasa di atas adalah sebagai berikut. A. Rumpun bahasa Indo-Eropa. Menurut Subhi Saleh, bahasa Indo-Eropa merupakan bahasa yang paling banyak tersebar dan penutur bahasa ini memiliki pengaruh yang sangat dalam bagi peradaban manusia modern. Bahasa-bahasa yang termasuk subrumpun bahasa Indo-Eropa adalah Jerman, Indo-Iran, Armenia, Keltik, Slarik, Itali, Prancis, Portugal, Inggris, Denmark, Swedia, Norwegia, Belanda, Oman, dan Gaulis. B. Rumpun bahasa Hamiyah-Samiyah. Rumpun bahasa Hamiyah-Samiyah menurut Koch disebut juga dengan Afro-Asiatik. Bahasa-bahasa yang termasuk subrumpun bahasa Hamiyah-Samiyah adalah Koptis, Berber, Kashid, Kard, Arab, Ethiopia, dan Ibrani, Akadiah, Aramia, dan Kanania. C. Rumpun bahasa Taurani. Seperti disebutkan sebelumnya, bahasa Subhi Saleh menyebutkan dengan rumpun bahasa lainnya, karena menurutnya bahasa-bahasa yang termasuk rumpun dan atau sub rumpun bahasa ini tidak ditemukan kedekatannya, hubungan, dan persamaan. Bahasa-bahasa dimaksud adalah bahasa Jepang, Cina, Korea, Tibeto, India, Austronesia, Malaysia, Indonesia, yaitu Indonesia dan lain-lain. Yang ketiga, bahasa Arab di antara rumpun bahasa dunia atau lughawiyah al-arabiyyah baina al-lughat. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa bahasa Arab termasuk rumpun bahasa Hamiyah-Samiyah atau lebih populernya disebut rumpun bahasa Smith. Bahasa-bahasa yang termasuk rumpun bahasa Smith telah dijelaskan sebelumnya. Ada beberapa hal yang menjadi karakteristik rumpun bahasa Smith. 1. Adanya huruf-huruf tenggorokan seperti ain, ghain, ha, kha.
Bentuknya katanya terdiri dari 3 huruf konsonan. Yang kedua, kata kerjanya atau verb mengenal 3 kala atau masa. Ketiga, konjugasinya dapat dianalogikan atau analogical conjugation. Keempat, setiap fonem yang kemudian membentuk kata dalam bahasa Smith selalu terdiri dari fonem-fonem konsonan dan bukan vokal.